Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel pembelajaran Bu Dewi. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mampu membedakan surat pribadi dan surat resmi. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak tentu sudah belajar menganalisis bagaimana surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Namun demikian, tidak ada salahnya kalau hari ini kita akan mengulang kembali tentang kedua jenis surat tersebut. Silakan diperhatikan, ini adalah contoh surat pribadi. Apa surat pribadi itu? Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi pribadi, seperti komunikasi dengan teman, keluarga, atau kenalan. Surat pribadi menggunakan bahasa yang santai dan tidak formal. Sistematikanya pun lebih simpel. Mari kita lihat surat pribadi berikut ini. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian alamat yang dituju, jadi kepada siapa surat itu ditujukan. Kemudian salam pembuka, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan yang terakhir adalah nama pengirim dan tanda tangan. Nah, berikut ini adalah contoh surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal oleh pihak tertentu seperti instansi atau organisasi. Nah, surat resmi ini harus mengikuti kaidah dan aturan tertentu serta menggunakan bahasa yang baku yang isinya harus jelas. Mari kita perhatikan contoh surat resmi atau surat dinas berikut ini. Sistematikanya yang pertama adalah adanya kop surat. Di dalam kop surat ini memuat nama instansi atau organisasi yang mengirim surat, beserta dengan alamat dan juga nomor telepon dan email serta logo. Kemudian sistematika berikutnya adalah tanggal surat. Nah, tanggal surat ini tidak perlu dicantumkan adanya tempat karena di dalam kop surat sudah tertera nama tempat. Selanjutnya adalah nomor surat. Kemudian lampiran. Lampiran ini jika ada ditulis di situ ada berapa bendel atau berapa berkas. Jika tidak ada tentu tidak perlu ditulis. Kemudian adanya perihal atau hal. Nah, di dalam perihal atau hal ini memuat tentang isi dari surat itu tentang apa. Tentang undangankah, tentang pemberitahuankah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah alamat yang dituju. Jadi surat itu ditujukan untuk siapa? Bisa ditujukan untuk instansi, bisa juga ditujukan untuk individu atau pribadi. Selanjutnya adalah salam pembuka. Ya, biasanya salam pembuka yang standar adalah dengan hormat. Setelah itu adalah paragraf pembuka, kemudian isi, paragraf penutup, dan kemudian ada nama dari pengirim surat beserta dengan jabatannya. Misalnya kepala sekolah, direktur, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa pula di situ adanya tanda tangan. Nah, jika surat tersebut terdapat tembusan, artinya disampaikan juga kepada pihak lain, maka tembusan bisa ditulis di bawah pojok kiri. Di situ tembusannya itu disampaikan kepada siapa. Namun jika tidak disampaikan kepada pihak yang lain, maka tidak perlu ditulis tembusan. Nah, ini adalah sistematika dari surat resmi atau surat dinas. Baik anak-anak, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan LKPD ya. Silakan diperhatikan, di sini ada tabel perbedaan dari aspek pengirim, penerima,
tujuan pengiriman, bahasa yang digunakan, dan strukturnya. Ya, jadi tabel perbedaan ini silakan diisi. Surat pribadi, ini pengirimnya siapa? Apa individu atau organisasi atau siapa? Surat resmi juga demikian, silakan di situ ditulis pengirimnya siapa. Kemudian penerima, tujuannya, bahasa yang digunakan, dan strukturnya. Ini silakan ditulis dengan lengkap. Struktur untuk surat pribadi itu apa saja, ya, sistematikanya itu apa saja. Jadi strukturnya ini sama dengan sistematikanya, ya. Kemudian untuk surat resmi atau dinas itu sistematikanya atau strukturnya terdiri dari apa saja. Nah, setelah itu kalian akan bisa mengambil kesimpulan. Perbedaan surat resmi dan surat pribadi itu terletak pada apa? Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.